Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Krisna Margareta, CJP Angkatan 6 Kabupaten Sintang. Ya, dan Bapak sendiri selaku fasilitator saya dan Ibu Esther selaku pengajar praktek. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Gustika Nelly. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan tahap awal dari supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Ya, berikut kegiatan kami. Selamat pagi Bu Tika. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Baik, puji Tuhan baik ya. Nah, jadi terima kasih Bu Tika sudah meluangkan waktu bersedia untuk hari ini melakukan praktek supervisi akademik ya. Sebelumnya perkenalkan dulu nih pengajar praktek saya, Ibu Esther. Ya, nanti beliau akan mengikuti kita di tahapan supervisi akademik, yaitu dari tahap ini pra observasi, mungkin nanti ada di observasi atau pastinya ada di pasca observasi. Itu adalah tahapan dari supervisi akademik gitu ya. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan berbasis coaching ya, dimana tujuan dari percakapan hari ini untuk melakukan komunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi diri Ibu Tika sendiri ya, seperti itu ya. Jadi agar kinerja Ibu Tika lebih maksimal untuk praktik pembelajaran kelas itu Bu ya. Nah, jadi coaching untuk supervisi akademik ini nanti akan dilakukan ada tiga tahap ya, seperti yang sudah saya katakan, pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan melakukan yang tahap awal itu pra-observasi gitu ya. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan ya kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik yaitu di kelas Ibu Tika. Jadi supervisi akademik ini tadi sudah tahu ya, saya ulang lagi, itu untuk membantu ya Ibu Tika dalam mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi Ibu Tika yang berkaitan dengan kompetensi mengajar serta mengevaluasi praktik pembelajaran agar proses pembelajaran itu lebih berpihak kepada murid, begitu Ibu Tika ya. Jadi kita nanti akan ngobrol santai, tidak lama ya, paling 20 menit mungkin atau 15 menit. Jadi Ibu nanti Ibu Tika bisa bercerita ya tentang pembelajaran ya di kelas Ibu ya. Jadi kegiatan observasi ini saya lakukan untuk melihat kesiapan Ibu Tika dalam melaksanakan pembelajaran yang dilakukan nanti pada tahap observasi ya. Jadi apa yang Ibu Tika harapkan dari obrolan kita kali ini? Sebelum kita ke observasi, berarti apa yang Ibu harapkan gitu? Saya jawab ya Bu ya. Iya. Ya, saya harapkan ya semoga pembelajaran yang saya sampaikan itu bisa diterima oleh anak atau dipahami oleh anak, seperti yang dikatakan tadi. Pembelajarannya tujuannya biar siswa atau anak tersebut lebih mereka sebenarnya bisa lebih tercipta, bagaimana enaknya saya harus menciptakan cara pembelajaran yang seperti apa begitu, yang berpihak pada siswa seperti yang dikatakan tadi ya. Jadi Ibu akan memberikan pengajaran yang nyaman, menyenangkan, yang dapat berpihak pastinya nanti kepada murid gitu ya. Ya, jadi nanti kita bisa saling buka pengalaman ya, bisa saling sharing seperti itu ya. Kemudian baik ketika ya. Jadi tadi semoga nanti dalam prosesnya saya juga dapat membantu Bu Tika untuk bagaimana pembelajaran yang lebih baik nanti Bu ya dalam pelaksanaannya ya. Jadi kalau boleh tahu Ibu Tika, besok Ibu Tika itu dalam observasinya akan mengambil materi apa ya Bu ya? Ya, untuk besok saya akan mengambil materi tentang cerita fabel, karena ini materinya sudah hampir habis, jadi dia di bab 2 itu
kompetensi dasarnya itu tentang 4.12 memerankan isi fabel. Jadi tujuan pembelajarannya itu biar mereka bisa memerankan teks fabel dalam bentuk pertunjukan nantinya. Oh iya, jadi ini materinya sudah di penghujung ya Bu ya. Iya. Jadi sebelumnya Ibu sudah melakukan kompetensi pengetahuannya ya Bu ya. Iya. Pengetahuannya sudah, dan saya lihat juga kemarin Ibu sudah menggunakan media ya Bu ya. Iya. Berupa audio ya Bu ya. Iya. Ada menggunakan pengeras suara. Saya rasa itu sudah bagus ya. Jadi materi yang Ibu ambil kemarin adalah mengenai fabel. Ya jadi tadi apa tadi tujuan pembelajarannya Bu ya? Tujuan pembelajarannya itu memerankan teks fabel dalam bentuk pertunjukan. Jadi kita disuruh praktek langsung memerankan cerita Setelah fabel. pengetahuan berarti keterampilannya ya Iya. disajikan gitu ya Bu ya. Untuk mereka memerankan fabel itu ya Bu ya. Iya. Nah jadi terkait itu tadi yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran berikutnya yang akan saya lakukan observasi itu, kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu Tika lakukan? Ya, persiapannya pertama tentu sebelum mulai pembelajaran saya seperti biasa lah ya di kelas itu kita menyapa siswa terlebih dahulu, kemudian setelah menyapanya menyampaikan kompetensi dasar yang ingin dipelajari, terus tujuan pembelajarannya itu apa gitu ya. Kemudian persiapan saya nanti akan menyuruh anak untuk membentuk kelompok, mempersiapkan kelompok mereka. Nanti satu kelompok terdiri dari 3, ada yang 4 orang karena mereka ganjil gitu ya. Kemudian nanti sebelum mereka membuat cerita fabel, saya akan menyampaikan langkah-langkah cara membuat fabel itu seperti apa. Mereka disuruh membuat fabel dalam bentuk dialog begitu. Iya, jadi ya itu persiapan yang sudah Ibu lakukan Iya. ya. Jadi saya rasa itu sudah cukup baik, dari KD-nya Ibu sudah memperhatikan tujuan pembelajarannya juga sudah ya. Berarti saya kira Ibu sudah mempersiapkan SPP juga sudah ya Bu ya. Iya. Ya, kemudian media ya, medianya apa Ibu sudah menyiapkan ya kemarin Iya. untuk pengetahuannya sudah. Kemudian Ibu juga sudah membentukkan kelompok, berarti sudah ada pembagian kerja ya. Iya. Dan pastinya ada LKPD lagi ya untuk Iya. anak-anak itu ya. Dan pastinya nanti Ibu lengkapi dengan bagaimana cara mengevaluasinya ya Bu ya. Iya. Kalau praktek seperti itu berarti dia gambar penilaiannya itu penilaian kinerja gitu ya. Iya. Ya, seperti itu ya. Jadi saya rasa itu sudah baik sekali, sudah lengkap ya Bu Tika ya. Kira-kira persiapan Ibu Tika itu untuk observasi besok itu dari skala 1 sampai skala 10 itu berapa sekarang? Persiapannya sekarang kalau saya bisa nilai itu 9. 9 Iya. Ya, cukup bagus ya Bu ya. Seperti itu ya. Jadi kan pastinya Ibu ada kedukanya lah dengan mengajar pelajaran bahasa Indonesia Bu ya. Iya. Bahasa Indonesia ini ya pastinya tentunya ada ajaran atau pelajaran atau materi yang sulit, apalagi itu materinya dilakukan di kelas 7 ya kalau tidak salah. Iya, kelas 7. Bagaimana itu kelas 7 itu dalam menyampaikan materinya? Adakah yang Ibu temui kesulitannya? Ya, baik. Saya selama mengajar di kelas 7 mendapat kendala itu siswa ada 1 atau 2 orang yang belum belajar membaca, itu juga jadi penghambat juga dalam pembelajaran gitu ya. Jika membaca saja belum terlalu lancar, apalagi memerankan fabel nanti bagaimana begitu, itu juga mempengaruhi kalau menurut saya begitu. Oh iya. Ya. Jadi saya paham apa maksud Bu Tika ya. Jadi ini kan kelas 7 ya. Jadi mereka barunya dari SD ke SMP gitu ya. Jadi masih ada yang belum lancar membaca ya. Itu sama juga saya alami ketika saya mengajar ya. Ada belum lancar membaca, menulisnya belum rapi, bahkan menghitung juga belum pandai ya. Hitung itu. Ya jadi itu mungkin yang harus kita kejar ya, PR kita bersama ya. Jadi bagaimana cara Ibu untuk mengatasi kemampuan siswa yang berbeda-beda itu? Ya, ada yang lancar membaca, ada yang belum lancar membaca, gitu. Ya, cara saya mengatasi hal yang seperti itu, saya dikasih dulu misalnya 1 siswa yang belum lancar membaca, saya tanya kendalanya apa, kemudian apa
apa penyebabnya gitu ya. Saya tanya, rupanya di rumah memang katanya dia jarang mau membaca di rumah. Terus saya kasih saran, nah sebaiknya kalau di rumah luangkanlah waktu untuk membaca paling tidak 15 menit atau setengah jam setiap hari, biar nanti lama-lama terbiasa latihan membaca gitu. Ya, kemudian bukan hanya kita saja sih Bu, kendalanya anak-anak di kelas itu mungkin karena mereka berbeda kampung, jadi ada yang masih malu-malu bergaul dengan kawannya. Nanti kalau memainkan Fabel itu juga mungkin mempengaruhi juga begitu, karena mereka belum terbiasa dengan kawan yang baru begitu. Iya, ya juga sih ya. Jadi itu adalah kesulitan ya dalam belajar bahasa Indonesia dan dikaitkan dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda gitu ya. Jadi asal sekolah mereka, kampung mereka itu berbeda-beda, jadi lulusannya juga berbeda-beda gitu ya. Jadi kompetensi sampai ke tempat kita di kelas 7 juga berbeda-beda gitu ya. Ya jadi itu ya kendalanya ya. Sama kurang lebih sih sebenarnya itu ya. Kalau masih anak-anak ya yang baru datang ke SMP ya di kelas bawah ya mungkin rata-rata seperti itu ya. Nah, jadi berkenaan dengan kesiapan siswa belajar ya, misalnya ada yang sudah lancar membaca, ada yang belum, dan ya ibu sudah melakukan bantuan. Kalau bagi yang belum ya bantuan, arahan, saran gitu ya, agar mereka mengulang lagi pembelajaran di rumah, setidaknya mereka membaca agar lancar membaca. Jika mereka sudah lancar membaca, kemampuan mereka untuk menangkap materi itu akan cepat ya, tidak sebatas mereka masih belajar membaca terbata-bata gitu ya. Baca aja masih terbata-bata, nanti bagaimana pemahaman mereka terhadap apa yang mereka baca seperti ya, pasti akan lama seperti itu ya. Nah, kemudian terkait kesiapan siswa belajar ya, tentunya juga mempunyai strategi, model atau metode pembelajaran yang akan digunakan terkait materi mengenai fabel tadi ya. Bisakah Ibu kita ceritakan itu bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Ika lakukan nanti? Ya, kalau hubungan dengan strategi untuk cara mencapai pembelajaran itu, saya seperti yang katakan tadi, diadakan yang namanya pembelajaran atau membentuk kelompok itu ya, kolaborasi ya namanya ya. Ya, kolaborasi. Ya, jadi mereka disuruh belajar bersama, latihan bersama, dan nanti kala memerankannya di kelas itu mereka sudah ada persiapannya begitu. Jadi tidak langsung disuruh praktek, dikasih waktu dulu untuk latihan dulu. Ini ada waktu untuk mereka latihan, mereka untuk membangun chemistry ya, satu dengan lainnya, dan saling berkolaborasi, bekerja sama ya dengan kawannya seperti itu ya. Nah, jadi itu memunculkan juga profil pelajar Pancasila ya, yaitu bekerja sama dengan kawannya, dan juga pastinya mereka itu akan berpikir kritis ya, bagaimana caranya untuk mencapai target dalam kelompoknya ya gitu ya. Ya kemudian pastinya juga ibu menggunakan dalam kemampuan mereka yang berbeda-beda tuh ibu ya sesuaikan dengan kebutuhan mereka ya, agar yang misalnya yang belum memiliki kecepatan belajar tinggi, nanti bisa bekerja sama dengan kawannya supaya bisa ya dia mengikuti kawannya yang sudah memiliki kecepatan belajar yang tinggi seperti ya, jadi menyesuaikan dengan kebutuhannya ya. Ini baik sekali yang sudah ibu juga persiapkan ya. Ada media juga ya kemarin ya, dan saya rasa nanti ada medianya juga ya bu ya, di RKPD gitu ya. Bekerja strategi, kemudian nanti disesuaikan dengan ketingkatan kerumitan dari siswa-siswanya ya. Mungkin ibu bisa menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi, seperti diferensiasi proses, produk, dan juga konten gitu ya. Seperti itu ya. Saya rasa banyak bisa yang digali mengenai fabel, yaitu kontennya misalnya antara binatang apa dengan binatang apa, itu kan fabel kan tidak melulu sama, sekancil semuanya kan bu. Misalnya lain gitu ya. Yang penting dia tokohnya itu mengangkat tentang binatang gitu ya. Misalnya semur merah atau kancil gitu kan. Itu kan nanti bisa diferensiasi konten gitu ya. Jadi ya
kira-kira kapan akan Ibu Tika dapat melakukan itunya praktik pembelajarannya? Ya, besok tanggal 9. Oh, besok tanggal 9 sudah ya. Jadi sudah mempersiapkan tadi ya dari RPP, KPD, pembagian siswa dan sampai cara evaluasinya gitu ya. Kemudian saya ingin bertanya, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Tika dalam persiapannya? Yang dapat membantu saya. Ya, apakah kakak guru atau saya juga bisa, atau menurut Bu Tika siapa yang bisa membantu Bu Tika? Ya, yang karena kebetulan besok yang tiket itu mungkin pagi, mungkin pas Pak Yudinya nggak ada jalan aja, mungkin saya minta bantu beliau, atau mungkin guru yang lain yang pas di jam itu mereka tidak sibuk begitu. Ya, seperti itu ya. Jadi persiapannya sudah sangat bagus ya Bu ya mengenai kegiatan substitusi akademik ini. Ya, jadi yang disampaikan di awal mengenai pengembangan kompetensi diri Bu Tika itu ya apa area pengembangan diri yang Ibu Tika ingin kembangkan ya, dari supervisi akademik ini? Ya, yang ingin saya kembangkan supaya saya mungkin bisa lebih belajar lagi lah intinya bagaimana cara mengajar yang berpihak kepada siswa-siswanya. Ini belajar itu yang seperti apa siswanya yang enaknya, saya mungkin lebih ke situ lagi gitu. Berarti pengembangannya di pengembangan kompetensi pedagogi ya Bu ya? Iya. Itu seni mengajar agar materinya itu dapat terserap mudah, dimengerti dan diingat selalu oleh murid gitu ya. Dan juga bagi Ibu sendiri itu kompetensi selain pedagogi adalah kompetensi profesional Bu ya. Ibu bisa memahami materinya lebih baik lagi seperti itu ya, dan memberikan pembelajaran yang menarik, bermakna ya, menyenangkan pastinya bagi murid. Itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid gitu ya. Ya, itu dari yang saya tangkap berarti ada kompetensi pedagogi dan profesional ya, itu sangat bagus sekali. Itu ada area pengembangan yang akan Ibu Tika lakukan ya. Jadi bagaimana strategi Bu Tika untuk mencapai kompetensi itu? Strateginya saya lakukan pendekatan dengan siswa dulu. Siswa inginnya seperti apa, maunya seperti apa. Kemarin mereka bertanya, Bu kalau mengeluarkan HP boleh nggak Bu bawa HP atau bawa handphone? Boleh, tapi tujuannya memang untuk pembelajaran itu begitu. Jadi di luar pembelajaran itu tidak diizinkan bawa. Menunjukkan pembelajaran yang sesuai gaya belajar murid ya. Ini kan katanya mau bawa segala HP itu misalnya untuk menunjang, nanti harus ada musiknya, harus ada apanya gitu, biar menarik begitu. Bagus sekali Bu ya. Itu berarti Ibu sudah mendengarkan suara murid dalam menentukan pembelajaran mereka sendiri. Ya, itu bagus itu ya. Jadi bagus sekali Ibu Tia, jadi bisa melakukan, saya rasa bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi dari konten sudah pasti ya, proses mungkin juga produknya juga dari Ibu ya, dari apa yang mereka hasilkan ya Bu ya. Ya, jadi baik Bu Tika, selanjutnya dalam rangkaian supervisi ini besok ya kita akan melakukan observasi ya, semoga nanti Bu Tika bisa lancar menerapkan semua yang sudah Ibu rencanakan. Dan kemudian kita besok melakukan observasi. Setelah observasi besok mungkin setelah itu kita akan lanjutkan langsung saja ke pasca observasinya ya. Ya seperti itu ya Bu Tika. Ya, semangat Bu Tika untuk selalu mengembangkan diri. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Sampai ketemu besok. Ya. Sekian supervisi akademik yaitu coaching pada tahap pra observasi. Terima kasih. Ada
tadi padamu. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang terakhir, ingat ya. Tanya lagi yang terakhir lah, yang ketiga itu ya. Struktur cerita Fabel itu ada berapa? Ingat? Ada berapa kemarin? Yang pertama itu kasih tahu nggak ya? Orientasi. Nican. Memerankan isi Fabel berdasarkan cerita Fabel. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian bisa memerankan isi Fabel dalam bentuk pertunjukan atau pasal gitu ya. Nah, sekarang seperti yang sudah kita katakan beberapa waktu yang lalu, kita sudah kalian ya sudah latihan bagaimana memerankan Fabel dari bentuk kelompoknya ya. Nah, kelompok yang siapa tuh yang mau maju? Agus Sebastian. Ya, sekarang dengan kawan-kawannya ya. Ya, kita saksikan. Ya, kita saksikan dulu. Nah, berdiri dulu di situ. Berdiri dulu. Nah, sebentar ya. Ibu lupa tadi menyampaikan Kau nih. penilaian yang akan nanti dinilai setelah kalian memerankan cerita Fabel tadi. Sebelum mulai ya, kalian jangan mulai dulu, ibu sampaikan dulu kriteria penilaiannya. Yang pertama itu aspek yang dinilai itu tokoh dan petokohannya. Ini maksudnya apakah gerak-gerik atau pemeran mereka itu sesuai dengan peran mereka. Misalnya kalau Jahang itu sesuai tidak gerak-gerik wajah mukanya begitu ya. Itu nanti skornya ada 4 sampai 1. 4 itu jika sangat sesuai, kemudian 3 itu jika cukup, kemudian yang kedua itu jika kurang sesuai, yang satu itu tidak sesuai. Jadi skornya ada 1 sampai 4 gitu ya. Kemudian aspek yang dinilai yang kedua itu orientasi. Di sini apakah penulis mengungkapkan perkenalan tentang tokoh dan latar cerita dengan gaya yang kreatif dan sesuai dengan isi Fabelnya. Kalau sesuai tadi ibu katakan skornya 4, kalau sangat sesuai ya. Kemudian kalau dia cukup sesuai skornya 3, kemudian kalau kurang sesuai skornya 2, kemudian kalau tidak sesuai skornya 1. Bahasa dalam Jawanya itu bangunan konkret. Kemudian menggambar dengan intonasi atau gerak-gerik dan mimik yang sesuai. Kalau konkret itu kan menunjukkan suatu masalah. Nah, kalau dalam cerita itu mereka kira-kira sesuai tidak. Kalau kita nanti menilai nanti apakah sangat sesuai itu skornya 4 seperti itu ya, dan seterusnya sampai 1. Kemudian yang keempat itu adalah resolusi. Resolusi ini tadi apa? Berisi tentang penyelesaian suatu masalah.
demikian gitu ya. Padam sendiri kan, Nah, Bu? selanjutnya Ibu serahkan kepada kelompok yang mau maju. Yang pertama kita jangan ikut ya. Ini dia. Bisa padam sendiri. Iya, Bu. Yang padam sendiri tadi, Bu. Kapan padamnya kemudian nak? Barusan, Bu. Pada suatu hari segala-galanya Pegang. Pegang. kemudian Nanti kalau dia mati kau pegang lagi ya. bagaimana kalau ini yang mengambil bola ketika Tangannya jangan goyang-goyang. di saat Mimi sedang mengambil buah hotel, Mimi melihat serigala yang juga mengambil buah hotel. Juga Mimi pun berbaliknya serigala yang juga mengambil buah hotel. Hei kaum serigala, Ya, nanti dulu. P lalu Sudah. Ya. udah. sekarang kelompok yang kedua, silakan. Kisah gagak dan merak. Di sebuah hutan tunjukkan 2 ekor burung yang bernama Merak dan Gagak. Pada suatu hari Gagak dan Merak sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Merak sedang membersihkan bulu betina yang kotor. Apa yang kamu lakukan, Bang? Aku sedang membersihkan bulu-bulu yang kotor. Setelah berbincang cukup lama, tiba-tiba Merak melihat sewadah di pinggir sungai itu. Bagaimana kita merubah bulu-bulu kita yang kotor ini? Kata Merak. Dan Gagak menjawab. Aku akan melihat bulu terlebih dahulu. Dan Merak pun sendiri perkataan Gagak. Setelah selesai mengecat bulu Merak, Merak pun langsung mengecat bulu Gagak. Dan Merak pun berpikir untuk warna apa yang cocok dengan bulu Gagak. Tiba-tiba Gagak melihat sebuah bangkai hewan yang ada di sungai itu. Jangan kau Karena Gagak tidak sabar untuk menyantap bangkai hewan itu, Merak berkata, wahai Gagak, janganlah kau makan sampai hewan itu kembali. Cobalah makan buah-buahan dan buah-buahan yang segar. tetapi Gagak tidak memperdulikan kata Merak itu. Merak khawatir dengan kesehatan tubuh Gagak, dan mereka pun hidup selama-lamanya. Pesan moral, jangan keras kepala dan jangan makan makanan tidak sehat bagi tubuh itu. Selanjutnya kelompok yang ketiga. Asal usul kota Surabaya. Pada zaman dahulu sebelum ada batas yang jelas antara darat dan laut, semua hewan bebas untuk mencari makanan di mana saja. Hewan darat sering berburu di laut dan hewan laut berburu di darat. Cerita antara buaya dengan penghuni sulap pun dimulai. Buaya merasa bosan dengan makanannya sehari-hari, sehingga ia mulai berburu di laut. Wah, kelihatannya enak sekali ikan di sungai. Padahal laut adalah wilayah milik ikan sulap. Banyak sekali ikan di sini. Ikan hiu marah mengetahui buaya berburu mangsa di laut. Kita selesaikan dulu masalah kita. Apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya ingin makan ikan segar. Sekarang giliranku berburu di darat. Dengan niat ingin membalas dalam ikan tulis ulang mulai berburu di darat. Kau yang duluan memakan ikan di laut.
Jangan mengganggu mangsaku di darat, sebab Buaya bangun dari tidurnya dan melihat kehidupan tubuh bangsa di wilayahnya. hei Sura, kenapa kau kemari? Jangan lari ke sebelah. Buaya mengejar Sura sampai ke dasar laut. Lalu Sura sengaja melalui wilayah buaya sehingga membuat buaya menjadi sangat marah. Hei Sura, kenapa kau mengganggu mangsaku di darat tadi? Awas, kenapa kau kemari? Hampir setiap hari buaya dan ikan berkeliaran terlihat berkeliaran. Awas kau, bertengkar dan bertengkar terus sampai dan ikan lain pun merasa terganggu dengan keributan yang mereka timbulkan. Tidak lama satu di antara mereka yang mau menegur. Masing-masing dari mereka yang bertekad untuk mempertahankan wilayah mereka. Sejak seluruh itu mereka juga bertekad merebut wilayah lawan. Lama-kelamaan wilayah terasa dalam dan bosan dengan tiap hari berkelahi. Dia mengusahakan diri untuk berdamai. Aku, bagaimana kalau aku ingin berteman saja dengan Sura? Baiklah, aku juga sudah lelah meladenimu. Usulan itu disetujui oleh ikan Sura. Maafkan aku ya. Mereka pun bersepakat untuk berburu di wilayah masing-masing. Maafkan aku ya Sura, aku sudah menunggu kamu. Dengan adanya kesepakatan antara buaya dan ikan Sura, kehidupan laut menjadi damai karena tidak ada lagi perkelahian besar moral. Jika tidak mau mengubah dapat menimbulkan perkelahian saling menghormati akan membuat hidup jadi lebih damai. Ya, tepuk tangan. Ini cat. Tunggu sebentar ya. The Bluetooth device is connected successfully. Memang pemerintah
device is ready to pair. The Bluetooth device is connected Jauh, Bu. successfully. Jadi dipotong. 13 menit. Kok nyamai suah dengi no. Perbaiki lagi. Misalnya tadi kan ada beberapa yang dinilai ya kesediaannya, baik itu dari tokonya, pemeran tokonya udah selesai dah kira-kira. Misalnya tadi ada yang menjadi belalang. Kalau jalannya belalang begini bagaimana? Belalang bukan. Kalau belalang bagaimana jalannya? Pernah lihat nggak kalian? Belalang, jalannya belalang bagaimana? Ada seperti loncatan belalang begitu ya. Nah, harus bisa menyesuaikan dengan karakter tokoh dari binatang tersebut. Nah, itu salah satu yang masih kurang dilihat. Kemudian ada juga tadi beberapa kelompok yang masih kurang menampilkan komplikasinya atau masalahnya belum terlalu muncul tadi terlihat ya. Kalau nggak salah itu tadi kelompok 1 ya, ceritanya sangat singkat. Ya, kalau dilihat waktunya mungkin tidak nyampe 10 menit ya. Harusnya cerita itu idealnya paling singkat itu ya, kalau mau jelas 10 menit atau 15 menit gitu ya. Kalau misalnya hanya 5 menit, kira-kira apa yang didapat di situ ya? Belum ada ya, artinya masih kurang. Ceritanya belum belum lengkap lah intinya begitu ya. Belum ada masalah yang dihadapi tokoh itu belum dimunculkan.
ceritanya. Ambil buah apa tadi ya? Ingat nggak ya? Nah, buah wortelnya ya harus ada lah, misalnya apa begitu ya. Ini kan sebagai penunjangnya saja biar lebih menarik. Kalau ibu lihat tadi belum ada yang digunakan, misalnya boleh seperti tadi yang kelompok yang 5 tadi ya. Nah, kelompok yang 5 itu sudah kreatif. Kalau menurut ibu sudah ada menggunakan seperti ada penunjangnya, ada musiknya, ada alatnya tadi ya seperti apa tadi itu. Ada makanan ya, jenis makanan lah begitu ya. Nah, biar nanti ke depannya kalau diberi tugas lagi kalian bisa lebih serius, harus tahu peran kalian ini seperti apa. Kemudian kalau memunculkan masalahnya harus sesuai lah dengan karakter tokohnya begitu ya. Kemudian di dalam akhir cerita itu juga harus ada amanat atau pesan moral yang ingin kalian sampaikan begitu ya. Nah, ada yang mau bertanya kira-kira untuk hari ini, pertemuan hari ini? Nah, kalau tidak ada, ibu yang sampai di sini ya, silakan di rumah belajar lagi bagaimana cara memerankan fabel yang bagus itu seperti apa, begitu ya. Nah, sekarang sebelum pulang, silakan berdoa dulu. Siapa yang berdoa hari ini? Kurnia. Cuma harus kita berdoa. Selamat pagi Bu Kris. Iya, Ibu Tika, selamat pagi. Apa kabar nih Ibu berdua? Kabar baik. Ya, mudah-mudahan ya. Ngomong-ngomong Ibu Kris sudah observasi kelas sejak kemarin tanggal 9. Oh iya. Terima kasih Bu Tika sudah bekerja sama dengan Ibu Kris. Nah, berarti Ibu Kris sudah siap melakukan coaching nih terhadap Ibu Tika. Iya, sudah siap. Iya. Gimana Bu Tika siap? Iya. Waktu selanjutnya serahkan ke Ibu Kris untuk melaksanakan coaching dengan Ibu Tika. Silakan. Iya, terima kasih. Ya. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik, yaitu pada tahap yang terakhir adalah tahap pasca observasi ya. Masih sama dengan teman rekan saya yaitu Ibu Tika ya. Berikut ini adalah kegiatan kami. Selamat siang Ibu Tika. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya? Baik ya. Jadi kita kemarin sudah melakukan observasi ya. Jadi saya juga berterima kasih Ibu sudah meluangkan waktu lagi untuk hari ini ya. Meluangkan waktunya sebentar untuk melakukan percakapan pasca observasi ya, karena kemarin Ibu sudah melakukan praktek pembelajaran di kelas gitu ya. Nah, jadi saya rasa Ibu tidak sibuk kan hari ini? Tidak Bu. Ya, tidak sibuk ya. Jadi Ibu Tika, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan sederhana atau ngobrol-ngobrol santai dengan Ibu Tika lah ya. Jadi kegiatan atau praktik mengajar yang sudah saya observasi kemarin ya, dari apa yang sudah Ibu lakukan itu saya rasa udah baik ya, yang Ibu lakukan kemarin ya. Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita kali ini terkait apa yang sudah kita lakukan kemarin? Yang ingin saya dapatkan ya tentunya bisa lebih baik lagi ya dari kemarin, baik itu dari pembelajaran di kelasnya atau di di kelas ya gitu ya, dan untuk diri saya sendiri untuk mengembangkan biar bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi begitu. Oh iya, berarti apa Ibu Tika ingin mendapatkan ya semacam kembali gitu ya? Ya, yaitu mengenai apa yang tidak bagus ya dari pembelajaran kita dan apa yang perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Ya. Jadi saya harap ya kita bisa saling sharing ya. Seperti itu. Jadi Bu Tika, jadi mengenai
apa yang dari yang sudah Ibu laksanakan itu apa yang perlu diperbaiki? Ya, yang perlu diperbaiki. Apa yang sudah bagus ya, saya rasa Ibu sudah tahu lah ya. Nah, jadi saya ingin tanyakan itu bagaimana perasaan Ibu Ika setelah saya lakukan observasi perasaannya. Perasaan saya tentunya berterima kasih ya Bu ya, karena saya bisa tahu saya kurangnya di mana, kemudian yang perlu saya tingkatkan lagi itu apa begitu ya. Nah, contohnya misalnya dalam pembelajaran di kelas ada anak tadi yang seperti yang kemarin atau beberapa waktu lalu pernah saya sampaikan, saya kendalanya anak ada yang belum belajar membaca, kemudian tulisannya masih belum bagus. Nah itu perlu saya menjadi PR lah buat saya, bagaimana saya menangani anak yang seperti itu begitu. Oh, ya seperti itu ya. Nah, jadi itu berarti perasaan Ibu ya pastinya setelah observasi itu pasti masa sudah lega ya Bu ya. Iya. Sudah plong gitu ya. Jadi terkait pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan kemarin ya. Ya saya rasa sudah ya, baik lah seperti itu, pastinya akan terus ditingkatkan dan pastinya konsisten ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi saya juga kemarin melihat ketika pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, anak-anak itu semuanya terlibat ya, dan mereka antusias ya dalam pembelajarannya ya. Kemudian saya ingin bertanya Bu Ika ya, berkenaan dengan rencana perbaikan dalam pembelajaran pada kegiatan yang sudah Ibu paparkan pada yang sudah kita obrolkan pada tahap observasi kemarin itu apa perbaikan dalam pembelajarannya? Perbaikan dalam pembelajarannya misalnya ya, kalau untuk menangani anak yang belum belajar membaca tadi, misalnya kalau ada tugas dari guru atau dari saya, jika ada soal-soal baik itu pilihan ganda atau esai, saya libatkan siswa tersebut yang belum belajar membaca. Saya suruh dia membaca, biar dia mentalnya juga dilatih. Mungkin penyebabnya dia belum belajar membaca pertama tadi bukan hanya karena di faktornya di SD, atau mungkin karena dia tadi malu juga karena baru awal-awal kenal dengan kawannya, bisa latih lagi mentalnya juga gitu ya. Mereka bisa mandiri, bisa bergaul gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi aktivitas itu memang selain kita memberikan pengetahuan dan keterampilan perlu ya langsung bersosialisasi dengan kawannya gitu ya. Jadi kemarin waktu pasca observasi tahap awal itu kita sudah membicarakan mengenai tujuan pembelajaran. Kemudian kita lanjutkan ke tahap kedua yaitu observasi. Kira-kira ya tujuan pembelajaran sudah Ibu tetapkan di awal itu waktu observasi tercapai? Ya, Apakah sudah tercapai? kalau menurut saya sudah tercapai. Sudah tercapai. Ya. Nah, itu apa tujuan kemarin? Supaya mereka dapat memerankan Fabel dalam bentuk pertunjukan di depan kelas begitu. Sudah tercapai ya, Iya. dalam kelompok mereka ya, Iya. kelompok kecil itu ya, jadi mereka memerankan itu semua ya. Jadi baik Bu Ika ya, terkait pembelajaran kemarin, apa saja yang Ibu Ika rasakan sudah baik dan apa saja yang Ibu rasakan yang perlu ditingkatkan? Yang sudah baik? Yang sudah baik, siswa setelah saya melakukan pembelajaran yaitu tadi berkolaborasi, kemudian mereka bekerja sama tadi, saya lihat sudah ada perubahannya dari yang malu-malu tampil di depan, sekarang sudah mulai menunjukkan keberanian mereka begitu ya. Ya, kemudian dari tadi yang belum terlalu mau belajar membaca, sekarang udah sering disuruh membaca, begitu di kelas udah mulai itulah Bu, udah mulai ada kemajuan begitu. Nah itu ya, itu terkait apa yang perlu ditingkatkan gitu ya. Nah, kemudian jadi ya bagaimana rencana untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran yang masih kurang? Karena saya tentunya pasti akan lebih mendekatkan diri lagi ke siswanya begitu Bu. Misalnya suasana pembelajarannya yang mereka inginkan seperti apa begitu. Mungkin dalam belajar bukan hanya terpaku dengan buku aja, mungkin pakai media dan lain sebagainya gitu biar pembelajaran lebih menarik. Bukan hanya
satu buku aja, Iya. jadi ibu bisa mencari konten buku dari yang lain Yang atau lain. dari media yang lain selain media cetak media misalnya apa media audio kemarin Iya. ya yang sebelum punya ya, yaitu waktu ibu memberikan materi pengetahuannya, mungkin nanti bisa dikembangkan lagi, audio visual juga bisa Iya. ya. Seperti itu ya. Kemudian pengembangan diri ibu itu ibu bisa dapatkan dari mana saja itu untuk mengembangkan diri ibu terkait dengan kompetensi profesional atau pedagogik juga bisa Iya. belajar dari mana gitu. Saya belajar dari apa namanya, dari internet bisa. Pernah saya coba baca-baca gitu ya Bu, untuk menambah materi yang menurut saya masih kurang dari buku ini ya. Iya. Kemudian dari Merdeka Belajar juga saya pernah dari situ. CMM ya Bu ya. Iya. Platform Karena Merdeka itu biasanya Belajar. ada video-video caranya ya. Ya, dan mungkin bisa juga yang dekat-dekat gitu ya, Iya. AGMP gitu ya, Iya. AGMP Bahasa Indonesia gitu kan. Iya. Bisa. Berarti itu adalah cara itu untuk mengembang kompetensi diri gitu ya, Iya. dari belajar dari internet, dari platform Merdeka Belajar, PPNM, dan juga dari MDT seperti itu ya. Jadi bisa berkembang. Dan misalnya lebih menggalakkan sekarang kan pembuatan soal sesuai dengan AKN, nah seperti itu. Jadi soalnya itu sepertinya ada apa? Ada simulasi gitu kan. Jadi soalnya biasanya sih panjang-panjang tuh ya. Jadi itu melatih siswa untuk membaca juga ya, kalau bahasa Indonesia jadi terbantu juga seperti itu ya. Iya. Kemudian kira-kira apa nih ketika akan melakukan rencana itu dari pengembangan diri dan berapa lama targetnya? Iya. Pengembangan diri terkait misalnya kalau lihat materi ini di internet, kapan materi ini di MGMP atau di PNN gitu kan. Nah itu rencananya kapan memulainya, apakah secepatnya, apakah kapan gitu. Ya, secepatnya nanti. Ya. Iya. Jadi itu akan mulai secepatnya ya. Iya. Kalau target waktunya kira-kira bagaimana? 3 bulan, 6 bulan, atau 9 bulan? Ya, Ibu bisa paling tidak ya 3 bulan ya. ya 3 bulan ya. Nah, berarti ibu yang ngasih diri juga gitu ya. Dalam waktu 3 bulan itu targetnya ibu sudah dapat menambah kompetensi diri baik pedagogiknya maupun profesionalnya. Mungkin nanti bisa ditambah lagi kompetensi yang lain, misalnya sosial atau apa gitu ya. Ketika ya jadi setelah kita melakukan observasi dari apa yang sudah ibu lakukan mengenai praktek pembelajaran ibu tadi itu, dari skala 1 sampai 10 itu ada di mana? Kalau sebelumnya 9, sekarang ada di Ya, lihat dari antusias siswa belajar mengenai pagar ini, saya lihat saya bisa nilai gitu ya 10 Bu. 10, berarti sudah sempurna itu ya. Iya. Nah, tinggal kita lihat dan menjaga nilai yang sempurna itu ya, tetap sempurna berarti harus dilakukan secara konsisten ya, Iya. konsisten ya seperti itu. Jangan sudah ini nanti merosot kan. Jadi kita harus konsisten supaya itu masih mutunya bagus terus gitu ya. Jadi siswa itu tersalurkan, terarahkan, dan mereka merasa pembelajarannya itu sesuai apa yang mereka mau. Seperti bilang katakan, mereka ingin dengan mempraktekannya sendiri gitu, jadi bukannya makanya ya seperti itu kemarin pembelajarannya ya dia. Iya. Jadi ya saya rasa yang sudah Ibu Ika sampaikan udah di penghujung percakapan kita ya. Jadi Ibu tadi sudah menyampaikan, jadi skala pengembangan diri sudah sampai di 10 dan saya rasa itu sempurna, dan pesan saya pasti Ibu harus konsisten agar tetap pada posisi nilai yang baik terus ya. Jadi semoga kegiatan coaching ini untuk supervisi akademik ya yang kita sudah lalui melalui 3 tahap, yaitu tahap observasi dan fase observasi ini dapat bermanfaat ya, terutama bagi Ibu Ika ya dalam bagaimana melaksanakan praktik pembelajaran yang berpihak kepada murid ya.
Iya. Ya, dan terima kasih pastinya juga atas kesempatan dan waktunya Bu Tika bisa menyisikan waktu untuk percakapan kali ini ya. Sama-sama. Ya. Ya, demikian kegiatan pada tahap pasca observasi dalam rangka supervisi akademik yang telah saya laksanakan, dan diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan yang lebih baik dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih.